Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Meskipun minggu ini kita masih beribadah di rumah, tentu itu semua tidak mengurangi sukacita kita di dalam Tuhan ya. Minggu ini, Lause Patricia senang sekali karena bisa bertemu dengan kalian lagi. Hari ini kita akan bernyanyi bersama dan nanti Lause akan menceritakan firman Tuhan. Sebelum kita bernyanyi, kita berdoa dulu ya. Yuk kita buka ibadah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan pada kami untuk beribadah kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dan biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami. Amin. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, mengenal Dia, mengenal Dia, mengenal Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, menyembah Dia, menyembah Dia, menyembah Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, mengasihi Dia, mengasihi Dia, mengasihi Dia untuk kemuliaan-Nya. Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya, memberitakan Dia, memberitakan Dia, memberitakan Dia untuk kemuliaan-Nya. Wah, senang sekali ya. Kita semua sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Kita semua percaya dan kita semua juga yakin bahwa Allah menciptakan kita untuk kemuliaan-Nya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause Patricia akan menceritakan sebuah kisah di dalam Alkitab. Sebelumnya, kita bernyanyi lagi ya untuk menyambut firman Tuhan. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami hati yang mau taat kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 43. Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 43. Lause akan membacakannya untuk kita semua ya.
Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Nah, anak-anak, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada seseorang bernama Simon. Siapa sih Simon itu, Lause? Dan kenapa ya Tuhan Yesus menyampaikan perkataan itu kepada Simon? Nah, Simon adalah seorang Farisi yang mengerti hukum Taurat yang saat ini kita baca dalam Perjanjian Lama. Pada satu ketika, Simon mengundang Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya. Ketika Tuhan Yesus dan orang-orang yang diundang oleh Simon sedang menikmati hidangan, tiba-tiba ada hal yang mengejutkan terjadi. Apa itu? Ternyata datanglah seorang perempuan yang tidak diundang oleh Simon. Perempuan ini datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapakah perempuan itu? Memang di Alkitab tidak disebutkan namanya, tetapi orang-orang sekitar yang hadir di acara itu dan juga Simon meyakini bahwa perempuan itu adalah seorang perempuan berdosa. Wah, dia perempuan berdosa berani-beraninya datang ke rumah seorang Simon yang mengetahui hukum Taurat. Berani sekali ya dia. Untuk apa ya dia datang menemui Tuhan Yesus? Ternyata dia datang untuk menemui Yesus dengan membawa minyak wangi yang sangat harum. Tadinya ia berencana bahwa minyak wangi itu akan dia gunakan untuk meminyaki kaki Yesus. Tetapi sebelum itu semua terjadi, perempuan ini menangis. Dia menangis dan air matanya jatuh ke kaki Yesus. Ternyata wanita itu tidak membawa handuk untuk menyeka kaki Yesus. Anak-anak, tahukah kalian apa yang perempuan berdosa itu lakukan? Perempuan berdosa itu menyeka kaki Yesus, mengeringkannya dari air matanya menggunakan rambutnya. Setelah itu, dia mencium kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang harum yang dia bawa tadi. Wah, hebat sekali ya perempuan itu. Padahal dia adalah orang berdosa. Tetapi ternyata Simon tidak menyukai itu. Katanya, perempuan itu orang berdosa. Kenapa dia melakukan itu kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus malah diam saja dan tidak menjauh dari perempuan berdosa itu. Perempuan berdosa itu menyentuh Tuhan Yesus, menyentuh kaki Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus diam saja. Bagi Simon, ini tidak boleh terjadi. Nah, karena hal inilah Tuhan Yesus kemudian menyampaikan perumpamaan kepada Simon, supaya Simon memahami maksud perbuatan Tuhan Yesus kepada perempuan berdosa itu. Tahukah anak-anak apa yang membuat perempuan berdosa itu melakukan semua hal itu kepada Tuhan Yesus? Perempuan berdosa itu meminyaki kaki Yesus, mencium kakinya, bahkan ketika perempuan itu menangis, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu semua dia lakukan sebagai ucapan syukurnya karena segala dosa-dosanya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi, kedatangan perempuan berdosa itu kepada Tuhan Yesus adalah untuk mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua dosa-dosanya. Sedangkan Simon yang adalah pemilik rumah yang seharusnya menyambut Tuhan Yesus justru tidak melakukan apa yang perempuan berdosa itu sudah lakukan. Simon tidak membasuh kaki Tuhan Yesus. Simon tidak menyeka kaki Tuhan Yesus. Simon tidak meminyaki Tuhan Yesus. Sedangkan perempuan berdosa ini datang dengan hati yang tulus untuk berterima kasih kepada
Tuhan Yesus dan dia melakukan segala hal yang tidak dilakukan oleh Simon. Maka di akhir cerita, Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan berdosa itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Anak-anak, apa pelajarannya bagi kita hari ini? Apa ya, Lause? Kita semua belajar dari perempuan berdosa itu. Perempuan berdosa itu menyadari bahwa dia sangat berdosa. Dia memiliki banyak kesalahan, karena orang-orang sekitarnya pun tahu akan hal itu. Nah, karena perempuan itu tahu, maka dia datang kepada Tuhan Yesus, meminta pengampunan dosa. Kemudian, dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang-hutang dosanya. Itulah yang harus kita pelajari dari perempuan berdosa ini. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita sering nakal, kita sering mengganggu teman, kita sering melakukan kesalahan yang lain. Untuk itu, kita memohon pengampunan, kita meminta ampun kepada Tuhan Yesus, seperti yang dilakukan perempuan berdosa itu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah membayar lunas hutang-hutang dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib, kita harus mengucap syukur, berterima kasih atas segala yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Kita mengucap syukur dengan rasa hormat, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya yang mampu menebus, membayar lunas segala dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersuka cita untuk firman yang Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, atas segala pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala pengampunan Tuhan, bahkan Tuhan sudah membayar lunas dosa-dosa kami di kayu salib. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan, menghasilkan buah bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang Lause akan membacakan ayat hafalan untuk kita minggu ini. Ayat hafalan untuk kelas kecil terambil dari Lukas 7 ayat 50b. Bunyinya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lukas pasal 7 ayat 50b. Bunyinya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ayat hafalan untuk kelas tengah dan kelas besar. Lukas pasal 7 ayat 50. Bunyinya, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Lukas pasal 7 ayat 50. Bunyinya, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian yang kami nyanyikan dan juga firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Bantu kami Tuhan supaya kami boleh hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu semuanya.
Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Nah, untuk aktivitas minggu ini kita sudah mendapatkan gambar hati. Nah, gambar hati seperti ini ya. Ya. Lalu kemudian di yang pertama, di bagian awalnya itu di paling depan ada tulisan Yesus bayar lunas dosaku. Ya, Yesus bayar lunas dosaku. Nah, di baliknya kita bisa tulis setiap kesalahan-kesalahan kita, setiap dosa-dosa kita. Kita suka bicara-bicara yang tidak baik, atau mungkin kita suka bikin marah orang lain, bikin kesel papa mama, atau mungkin kita bikin marah kakak-kakak atau adik. Ya, kita semua tulis di sini setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya, lalu kemudian sudah kita tulis. Nah, di lembar yang kedua, di bagian putih dan juga di bagian yang belakang, ini ada yang namanya double tip ya, ada kayak tempelan, itu bisa dibuka, nanti ditempel. Nah, di bagian belakangnya itu juga dibuka juga, nanti ada magnet. Kita bisa tempel magnetnya, lalu kemudian kita bisa tempel lembaran ini di kulkas atau di besi atau di tempat mana saja yang bisa kita lihat. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.